Kita mulai? Artinya mulai itu makan nggak terganggu, udah langsung. A'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pengajian kita, tapi makan minumnya jangan terganggu terus. Nah, ini saya kalau mic Bang Yul ini petugas masjid cocok beliau. Tidak capek ceramahnya, dikit Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak kalah sama dangdut. Kadang-kadang mic masjid itu ker gitu kan. Itu ceramah itu susah, teriak-teriak juga nggak ada yang dipahami. Namanya Bang Yul diangkat jadi ketua seluruh Jambi namanya. Amin ya rabbal alamin. Telaga Biru semakin berkah insyaallah. Nah, hadirnya tokoh-tokoh kita, orang tua kita ini kan berkah. Kita doakan semua dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi sabar ini ya kata orang Pak Ustadz, enak saja ngucapnya gampang. Pelaksanaannya ya kan kita belajar. Waktu Tahadus bin Imah mati, saya masih 2008 itu. Ada ibu-ibu meloncat dari lantai 5 apa lantai 8 gitu kan. Kebetulan ini kan bicara sabar. Selagi sholat isya tek. Saya kira kardus. Ya udah. Kita tidak berani karena di Arab itu kita tidak berani karena polisi Arab sampai selesai baru nanti itu diangkat mayatnya. Saya tanya kenapa? Ya gara-gara cemburu sama suaminya. Ya. Kalau di sana kan suaminya ketua regu, tentu ketua regu ini bertanggung jawab terhadap anggotanya. Nah, si ibu ini sudah berburuk sangka sama suaminya, dikira suaminya ini. Akhirnya dia jalan pintas tadi, loncat dari lantai 5, terjun ke bawah. Ya tahu sendiri di Mekah itu kan keramik semua. Innalillah, ya kan? Ramadan, pur Ramadan ini. Seorang bapak-bapak, coba lihat. Kalau kita lihat di perjalanan meninggalnya itu husnul khotimah banget. Malam Jumat di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Ya kan? Kalau meninggal kan betul-betul di Masjidil Haram yang 100.000 pahala di situ di malam Jumat bulan Ramadan. Tapi kan perjalanan dia bukan meninggal sendiri, loncat dari lantai 4 Masjidil Haram itu. Orang Bangladesh, orang Pakistan, wallahualam. Cekcok juga tadi. Jadi penting kali. Ini kita penting kali sabar. Enggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, sabar. Terus, ya teman saya yang Kumbe tadi yang bisnis ikan itu dia dulu waktu saya bilang kalau masalah banyak pedagang dari pembeli itu alasan kurang tepat saya bilang. Apa alasan lagi saya bilang? Dulu Pak Ustadz kami ini kan truk-truk batu bara lewat. Itu memang pecel lele itu di pinggir jalan habis. Kadang kita dari Sarawangun jam 9 berhenti Marobelian. Habis Pak. Segitunya kan. Nah sekarang kan batu bara di stop. Nah itu masuk akal saya bilang kalau segitu. Gitu ya. Nah cuman dia ini sabarnya dia apa? Dia tidak ngeluh sudah. Dia tahu ikan tidak laku dia sabar masuk ke nanam semangka dia. Nah ini kan sabar tuh bukan berarti diam. Tapi haluannya beda. Coba tanam semangka, alpokat, jengkol itu ya Masya Allah. Yang kita remehkan teman-teman yang jual daun pisang itu. Wah berapa restoran daun pisang itu. Nggak bisa dipisahkan nasi uduk, nasi padang sama daun pisang itu.
Banyak piring-piring canggih sekarang, tapi daun pisang itu punya ciri khas tersendiri. Jadi banyak, artinya jangan putus asa. Makanya kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat, menyebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Silakan nanam pinang, nanam jengkol, nanam semangka, duren. Duren pun bermacam-macam. Duren kulit hitam, duren mangking, musangking, wah macam-macam. Duren Jambi kalah laku. Jadi rahmat Allah itu banyak teletnya. Jadi jangan kita putus asa, sudahlah. Kalau kayak gini caranya, bunuh diri beda. Nah, itu bukan jalan. Allah nggak boleh. Allah kasih kita akal, ya kan? Akal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraj, jalan keluar. Datangkan rezeki dari tempat tidak terduga. Ada di Mesir, dia ini kerja di tempat yang kurang baik lah, gitu ya. Mungkin seperti diskotik atau apa gitu ya, jual. Dia tanya ke Habib Umar, gurunya, Bib, anak ini bingung kerja di sini, katanya kurang baik ini. Gimana caranya? Ya, baterainya habis kali ya. Ada pas. Bismillah, bismillah. Ya, afwan. Alhamdulillah, gantinya lebih baik. Kata Habib Umar, ayatnya itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa dulu, baru ada jalan keluar. Kata Habib Umar, kamu tinggal lu pekerjaan itu, baru nanti ada solusi. Singkat cerita, beliau ini berangkat ke Madinah, ditinggalkan pekerjaan kurang baik di Mesir itu. Ketemu di Madinah, jadi kerja di hotel, jadi manajer, gitu ya. Masya Allah, ini kan cerita bertakwa. Kemarin waktu liburan, kami kebetulan guru PKP Hidayah ini, kita kan langganan buku, jadi bergratis bis wisata kita ambil ke Lampung. Jadi gate-nya itu pakai cadar, gate-nya itu yang mandu ya. Kita ini kan suka nanya-nanya sama teman yang dari Gontor, itu gate-nya, iya Pak Ustadz, ini ibu ini hijrah. Dulu dia ini perenang. Di mana ada renang di luar negeri dia ikut pasti, menyelam. Berat meninggalkan pekerjaan dia itu sebenarnya. Dari tidak, maksudnya terbuka, jadi tertutup kan berat itu. Bingung nanti. Jadi di ujung kapal kami dengan ini nanyalah, Bu, gimana ceritanya bisa jadi gate? Ya nggak tahu ya Pak Ustadz, katanya tadi saya bingung. Kalau saya kerja ini kira-kira ada jalan apa enggak? Takut dia tadi. Ternyata berlanjut terus. Yang datang tuh orang pesantren semua katanya. Ya sudah, saya pakai cadar, saya lanjutkan. Datang di pesantren dari Jambi, di pesantren Palembang. Jadi berantai rezekinya itu. Dari mulai dia meninggal pekerjaan, dia nyelam, ya kan tahu ya. Penyelam dia kan. Luar negeri dia ikut, mana ikut. Berubah, ninggalkan pekerjaan itu berat sekali dia. Tapi dia hijrah, namanya hijrah. Ya bismillah, katanya Pak Ustaz, enggak tahu lah saya tadi mikir apa, kerja lagi nih katanya. Enggak tahu, datang telepon bawa rombongan. Yang datang itu ustadz-ustadz pesantren katanya. Ya udah berlanjut sekarang di Lampung itu. Enak, lumayan lah untuk anak min pasir, cukup lah. Iya kan? Nah, cuman dari pesantren. Nah, itu saya cerita apa? Ini kan ayat ini mengatakan bertakwa dulu baru ada jalan keluarnya. Gitu. Nah, jadi banyak sabar. Baik. Nah, terhadap penyakit
sabar juga. Gitu kan? Makanya Rasulullah punya doa seperti ini. Allahumma jannibna munqaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang tercela. Allahumma jannibna munqaratil ahwa. Ya Allah, jauhkan kami dari nafsu yang buruk. Jannibna munqaratil a'mal. Ya Allah, jauhkan kami dari pekerjaan yang tidak baik. Yang terakhir kata Rasulullah, jannibna munqaratil adwa. Jauhkan penyakit yang ganas. Penyakit tumor, penyakit kanker gitu ya. Penyakit yang ganas gitu lah, ya Allah, jauhkan gitu. Minta pada Allah kita. Gitu. Jadi seperti itu, banyak sabarnya itu. Nah, di sini. Maka tetap Allah wabasyiris sabirin. Itu tadi. Tetap kita ucapkan kalau ada musibah, cepat-cepat berzikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sebelum ayat ini kan, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kalian. Ya kan? Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Berzikir kepada Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam, udhkurni idza ghadibta. Wahai anak Adam, kata Allah, ingat kepadaku kalau kau marah. Oh, itu kita marah tuh. Astagfirullahaladzim. Marah itu kan mata sudah merah, urat leher sudah keluar, rambut sudah berdiri kayak gitu. Ya kan? Tapi kita bisa astagfirullahaladzim. Wah, itu ngeremnya itu mantap kayak gitu. Dalam hadis, siapa yang bisa melampiaskan marahnya, dia bisa, mampu dia. Tapi dia tahan dengan zikir kepada Allah, Allah ganti keamanan dan keimanan di hatinya itu. Jadi sabar itu nggak ada batasnya, ya kan? Nah, wabasyiris sabirin. Makanya di sini ingat Allah itu, kalau aku marah kata Allah, aku akan ingat engkau. Ya bna Adam, udzukurni idza ghadibta. Wahai anak Adam, ingat aku kalau kau marah. Tapi giliran aku marah, aku ingat kau. Nah, itulah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan. Ya? Karena dia berzikir. Ya. Kalau dia Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk orang-orang bertasbih, pasti akan tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah itu. Makanya saya di lift di Mekah tuh ketemu sama orang, saya nggak kenal. Pokoknya di lift kita tuh kan, ya namanya di lift tuh kan diam aja kan. Kalau nggak ngomong tuh nggak enak. Biasanya ketemu sama teman Mesir apa tuh kita yang ngobrol. Dari mana? Lidah ini nanya dari Mesir, ya kan? Banyak mahasiswa. Ente soleh katanya. Sering-sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Saya bilang, kenapa? Syekh, kenapa? Iya. Nanti waktu sakaratul maut katanya, Allah ambil akal kita ini, nggak bisa fungsi lagi. Akal kita nggak bisa fungsi waktu sakaratul maut. Di ruang ICU misalnya nih, kan nggak boleh masuk semua. Paling kalau anak kita ingat kita, dia kalau dia ada HP canggih, kadang-kadang dia sibuk sama HP-nya kan, sama remote. Pada bapaknya ngos-ngosan di ruang ICU itu. Kadang ya anak muda capek juga dia kadang kan. Cuman katanya kalau kita rajin waktu sehat berzikir terus kepada Allah, maaf kalau kita lagi dalam keadaan susah, maaf ini di ruang ICU misalnya jauh, itu Allah akan bantu kita lewat hati kita. Makanya kita latih dari sekarang. Latih dari sekarang kita. Cari waktulah sejam. La ilaha illallah. Ya, waktu 100 istighfar, sholawat.
Cari waktu kita. Sehingga nanti ketika datang ajal kita sudah siap. Banyak kayak gitu. Imam Masjid 16 Musafirin tuh. Dia pensiunan juga. Saya takut mati gitu. Ya, masih kami itu Batang saya manggilnya itu Pokjang gitu ya. Meninggalnya habis sholat Isya. Mudah. Jadi dia pensiun itu habis subuh ngaji aja. Di Masjid Musafirin. Pegadrum turun itu di pojok. Sampai kadang 1 juz kalau enggak dia selesai. Meninggalnya apa? Habis sholat Isya duduk-duduk saja depan TV itu. Biasa nonton, biasa. Tidur situ. Tidur itu dibangunkan istri, kok nggak bangun-bangun. Bawa ke rumah sakit Abdul Manaf, ya innalillah meninggal. Jadi meninggalnya itu mudah. Tidak terlalu repot. Ini Imam Masjid Bekeran Grand Hotel juga itu. Orang kita Suralangun juga, Pak Awaludin. Allah ya. Ya beliau itu rajin imam di situ azan. Meninggal habis subuh. Habis subuh sholat selesai jadi azan imam, ya puyeng sedikit aja pusing-pusing. Tangkat langsung. Banyak gitu. Dulu ada dosen Jakarta, dosen UIN, Dr. Pak Satria Effendi. Itu juga meninggalnya gampang. Artinya kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami menjalankan sakaratul maut. Kata Allah itu. Allah kasih itu kalau kita minta, tapi doa itu minta pada Allah. Nah, karena kata zikir ini kata Rasulullah, ya mautul mar'u ala ma asya'alih. Seseorang akan dimatikan sesuai kebiasaannya apa nantinya. Kalau kita rajin berzikir, insyaallah meninggal juga habis berzikir. Semoga kita umur panjang. Itu ya. Nah, itu surah Al-Baqarah sudah selesai. Masih ada waktu kira? Kita ambil surat Al-Imran. Masih tentang sabar juga itu. Karena banyak Pak Ustadz, sabar nggak ada batasnya. Sekarang nih di tempat kami Suralangun berebut warisan, kan tanah itu jadikan dompeng, eskapator, emas itu. Pokoknya mau berantem sudah. Kakak sama adik apa sih? Nggak ada sabar batasnya. Sabar ada batasnya. Tetap ada batasnya. Nah ini. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya 132 di sini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ini surah Al-Imran. Tadi Al-Baqarah sudah selesai. Sabar dan sholat, berzikir. Ya. Di sini kata Allah, cepat-cepat kalian menuju ampunan Tuhan kalian, ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat. Dan menuju surga Allah seluas langit dan bumi. Dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi sehari semalam itu untuk jamaah kita Telaga Biru ini, ya, jangan kurang dari 100 kali istighfar pada Allah. Jangan kurang. Karena hadisnya itu sahih. Rasulullah itu tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali istighfar. Nah itu. Ya. Sehingga kita bersih terus. Ya, bersih terus kita, istighfar terus. 100 kali dalam hadisnya itu. Syukur lebih. Sholawat. Kalau Syekh Ali Jum'ah, beliau sekarang ini ulama Mesir, gitu ya, mengatakan untuk zaman sekarang kita sholawat yang kurang dari 1000. Sholawat Jibril aja nih, sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kan sholawat itu 10 rahmat Allah. Nah kalau kita bisa 1000 itu insya Allah itu ada terasa khasiat ketenangan untuk kita yang hidup zaman sekarang itu boleh gitu.
pegangan kita. Karena kita susah cari guru sekarang. Pengajian kita kan taruhlah seminggu sekali. Kadang-kadang kita sibuk di kebun, sibuk di kantor, sibuk di mana gitu. Jadi kalau tasbih itu kalau bisa 1000 itu pesan dari Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah masih hidup sekarang. Beliau ini ketua ulama sedunia di Mesir. Nah, itu 1000 yang kurang. Istighfar 100 kalau lebih banyak lebih bagus. Apalagi Bapak Ibu istighfar waktu subuh katanya Pak Ustaz. Lebih mustajab lagi wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang minta ampun di waktu subuh sahur. Dahsyat lagi itu. Nah, insya Allah ada ketenangan tersendiri yang kita rasakan seperti itu. Karena sekarang mudah sekali orang emosi, temperamen tinggi, mudah orang stres, frustasi. Saya ke Seralangun gitu seperti Pak Ustadz minta tolong obatin saudara saya. Aduh saya nggak bisa ngobat Pak, saya bilang. Banyak salawat saja. Kenapa? Ini baru 2 minggu pikirannya kosong. Padahal punya jabatan. Punya jabatan dia di pemerintahan. Jadi pikirannya kosong itu 2 minggu ini katanya. Saya bilang coba suruh beliau salawat saja banyak-banyak. Kemana saya kasih Jamaah Nurdin itu, istrinya meninggal. Jadi ke orang stres. Biasanya habis subuh itu kan saya lihat sendiri duduk di pojok tuh. Salaman dia datang. Pak Ustadz doain saya. Kenapa Pak? Saya bilang, istri saya meninggal, ini anak-anak saya bingung ini. Kalau kita tuh bingung. Yang biasa istri nyiapin semuanya tuh. Beda sama suami meninggal, istrinya masih ini. Kalau tuh Bapak banyak salawat saja, saya bilang. 1000 ya, 1000. Dia amalkan itu salawat 1000 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sehat sudah. Udah mulai ngantor lagi dia. Nah, itu udah bukan dari saya Pak, itu sholawat. Kenapa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat 1 kali, Allah berikan 10 rahmat. 1 kali 10 rahmat. Bagaimana kalau dia sholawat 1000 kali itu, Masya Allah. Nah, itu untuk pegangan. Silakan diamalkan itu. Semoga bermanfaat. Saya juga insya Allah ngamal. Karena kita di akhir zaman ini susah kita. Buka YouTube, ini menghina ini menghina ini. Aduh, ini diadu sama ini. Dan, ya Allah. Ya kan? Kita doakan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Diberikan pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah, yang amanah insyaallah. Di sini banyak istighfar. Allah persiapkan apa? Surga. Seluas langit dan bumi. Kalau kira-kira nih saya tanya Bapak, misalnya Pak Gubernur ngadakan acara jalan pagi, hadiahnya rumah, TV 36. Penuh nggak jalan tuh? Oh, penuh. Yang encok ikut Bang Yul. Jalan pagi, hadiah Pak Gubernur. Hadiah rumah. Oh, rame tuh. Starting dari ya penuh supaya dapat rumah. Ini Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa ini surga seluas langit dan bumi. Jadi kita banyak istighfar. Enggak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Selama kita mau bertobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya nggak kenal ini. Please sit down. Kita udah selesai, beliau datang ya. Alhamdulillah, karena kira ada acara. Masya Allah, terima kasih ketua kita, barakallah. Doakan beliau sehat. Udah habis waktunya. Insya Allah, bro, terima kasih. Malam ini saya sengaja datang sini. Sebenarnya saya pengajian di Pal 10 di Pondok Pesantren. Saya pikir lakangan dengan telaga biru kan. Alhamdulillah. Serak-serak suara saya datang. Alhamdulillah. Nah, tentang kesabaran di zaman sekarang. Jadi salawat 1000 kali jangan kurang. Nah, itu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah pesan seperti itu. Kita hidup akhir zaman ini. Karena pasti
teman-teman di media itu lihat seperti apa. Ini menghina, ini caci maki, ini kita jadi. Kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang sampai kita lalai mengingat Allah. Nah, di situ. Terus di sini kata Allah apa? Ayat berikutnya, u'iddat lil muttaqin. Alladzi, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna, mereka menginfakkan fi taatillah. Nah, jadi infak ini jangan kira duit aja, tidak. Jangan kira itu. Berkata baik dengan istri itu infak, sedekah. Qaulan sadida. Makanya Rasulullah itu manggil istrinya Humairah. Berkata baik dengan anak itu sedekah. Berkata baik dengan teman juga sedekah. Maaf, ini jarum atau kerikil di jalan kita singkirkan supaya orang selamat, itu sedekah. Nah, jadi yang dikira sedekah itu pakai uang banyak. Yang punya pikiran yang cerdas, ketika ada RT-nya rapat bingung ini gimana caranya, dia sumbangkan pikirannya, itu sedekah dia pikiran. Dia punya harta, saya kayaknya ini sibuk, saya bisa bantu pakai harta, sedekah juga. Saya punya tenaga, bisa, itu juga sedekah. Yunfikuna fis sarra, dalam keadaan senang, wad-dharra, keadaan susah dia tetap, ya, dalam keadaan kaya dan miskin dia tetap berimpak. Itu karakter orang-orang bertakwa. Nah, berucap baik. Terus apalagi? Karena kita sabar, wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini ya, menahan kafin an imdoi ma'al qudrah. Dalam tafsir ini, dia mampu marah, itu mampu dia marah, ya, tapi dia tahan marah tadi. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa. Padahal bisa dia yang marah itu, dia punya kekuasaan, dia pemimpin di perusahaan, dia bisa itu, tapi dia ingat, Masya Allah, sifat orang tua. Dia ingat kepada Allah. Kata Allah, kalau marah ingatku. Waktu aku marah ingat kamu, kata Allah. Makanya itu. Di sini bukan berarti kita punya marah. Tidak, kambing saja diinjak, nunduk dia. Ayam itu coba diganggu punya anak, dikejarnya kita itu. Ular juga begitu. Diinjak baru dia matok. Kalau lewat saja enggak matok dia. Kucing juga begitu, lagi tidur, digelitik-gelitik, dicakarnya kita. Artinya kita punya marah semuanya. Ada 3. Ada yang cepat marah, tapi cepat maafkan. Ada teman kita kayak gitu, cepat emosi dia, tapi dia kayak orang biasa aja. Kita lagi sakit hati, tapi dia cuek. Mana? Ada yang kayak gitu, cepat marah, cepat maafkan. Ada yang lambat marah, cepat memaafkan. Marahnya lambat, tapi kalau marah cepat maafkan. Ini paling bagus. Yang repot ini cepat marah, dendam, kesumat. Wah, ini repot nih. Ada itu teman saya di Jawa cerita, yang di Banten tidak. Nina, ya bapak, udah hampir mati nih, di ruang ICU lah. Tolong ya, bapak titip wasiat, lanjutkan dendam bapak dengan tetangga. Astagfirullahaladzim, sudah mau mati. Aduh, Masya Allah, gitu ya. Jadi kita ini kan di Telaga Biru nih, telaga yang ada di surga. Bang Yul, Bang Pedros ngajak kita lama-lama. Perahu ini akan sampai ke surga, Telaga Biru. Nah, tapi surga itu nggak gampang, sabar tadi itu. Cobaan macam-macam. Itu. Nah, di sini ya, di situ. Masya Allah. Kata Allah di situ, wal afina 'anin nas. Nah, di sini menahan amarah tadi. Allah ganti, kalau kita marah,
kita langsung ingat Allah, Allah ganti keamanan dan keimanan. Ada orang marah, terlebih benar apa enggak di Facebook itu. Dia beli mobil baru, sama anaknya itu coret-coret mobilnya itu. Marah dia ambil tangan anaknya, dipukul tangan anaknya, sampai lumpuh tangan anaknya itu. Ya. Sekarang dia nangis, kenapa? Mobil bisa dia beli, tangan anaknya nggak bisa disembuhkan. Karena emosi yang tinggi tadi. Seharusnya dia sabar. Gelas yang jatuh pecah, jangan kita marahkan anak kita. Gelas bisa dibeli, udah nak, nggak apa-apa. Nanti bapak beli lagi. Wah, tapi kalau anak dibentak-bentak sampai anaknya trauma kayak gitu kan, ya Allah, otaknya terganggu. Nah, ini judulnya sabar. Ya, alhamdulillah di sini. Yang terakhir, dia mampu marah, dia tahan. Jadi baru dialog sama orang kampung biasa, di kampung itu lagi tanah, dompeng, ribut ini. Saya bilang, Pak Ustadz, saya ini memang sudah insaf, tapi kalau kayak gini terus habis sabar saya. Sabar nggak ada batas, nggak ada batas. Sabar nggak ada batasnya, sabar terus. Tapi berat itu, ucapnya gampang, berat. Nah, jangan sampai harta kita berpisah sama keluarga. Justru harta jabatan mempererat hubungan kita sama keluarga. Itu bagus gitu. Nah, terus di sini juga apa? Ya, di sini wal afina 'anil nas, di sini memaafkan orang lain. Berat ini. Mimman dzalamahum, orang yang zalim kepada mereka, at-tarikin uqubatu, meninggalkan menghukumi mereka itu. Ya. Masyaallah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang baik dengan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu judul malam hari ini, jangan panjang-panjang. Alhamdulillah. Nunggu Pak Ketua hadir, kita tutupkan. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan mengenai kesabaran. Saya yakin kita semua di sini adalah orang-orang yang sabar. Amin ya Rabb. Amin. Dan juga subur. Amin. Amin. Kalau perutnya udah mulai ke depan, berarti udah subur. Ya. Walaupun yang saya dengar Nabi membenci orang yang buncit katanya. Kita juga harus mulai mengecilkan perut. Ya. Betul nggak Ustaz?